Pergi bukan berarti selesai. Wah, kalimat itu rasanya dalam banget ya. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Gini, kalau kamu lagi nonton ini, kemungkinan besar kamu lagi ada di fase yang, jujur aja, paling membingungkan dan paling bikin capek secara mental. Yaitu fase berusaha ngelepasin diri dari hubungan yang benar-benar ngerusak kamu. Nah, hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin soal perasaan atau galau-galauan aja ya. Kita bakal bedah tuntas sainsnya. Kita akan bahas neuroscience dan psikologi di balik kenapa rasa sakit itu kayaknya nempel terus di kepala kamu. Jadi, tarik napas pelan-pelan dan mari kita mulai. Oke, mari kita langsung selami aja pertanyaan yang pasti sering banget muter-muter di kepala kamu. Aku tuh udah blokir nomornya loh, tapi kok rasanya belum selesai ya? Kamu mungkin udah hapus semua fotonya, udah sempah-sempah ke diri sendiri kalau oke, ini beneran yang terakhir. Tapi pas tengah malam pikiran kamu malah berkhianat. Kamu mulai berandai-andai gimana kalau dia beneran berubah ya? Gimana kalau dia minta maaf dan kita bisa kayak dulu lagi? Atau ngaku deh, kamu mungkin diam-diam masih stalking sosmednya pakai akun palsu. Dengar, aku mau kamu tahu satu hal yang sangat penting. Ini sama sekali bukan tanda kalau kamu itu lemah. Enggak sama sekali. Ini juga bukan berarti keputusan kamu buat pergi itu salah. Validasi kebingungan itu, karena pergumulan jam 2 pagi ini adalah respons yang sangat-sangat manusiawi. Sebenarnya ada perbedaan yang super masif antara kepergian fisik dan kepergian emosional. Pergi secara fisik itu ibaratnya kayak kamu nyabut kabel colokan. Bisa dilakuin dalam hitungan detik. Kamu blokir nomornya, kamu hapus kontaknya, kelar. Tapi masalahnya, otak dan hati manusia itu nggak dirancang buat mutusin ikatan emosional secepat itu. Kepergian emosional itu adalah sebuah perjalanan dari dalam diri yang jauh lebih panjang, lebih berliku-liku, dan seringnya nggak kelihatan sama orang lain. Nah, ini dia nih medan pertempuran sesungguhnya yang lagi kamu hadapi sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling krusial, inti dari sainsnya. Kenapa sih badan kamu kerasa rindu banget sama dia, padahal logika kamu tahu persis kalau dia itu toksik? Nah, disinilah letak jebakan utamanya. Atau yang sering jadi NPD hoax-nya. Hubungan dengan orang yang punya pola narsistik itu nggak pernah dibangun di atas cinta yang stabil. Hubungan ini dirancang pakai taktik yang namanya penguatan tak menentu atau intermittent reinforcement. Maksudnya gimana? Ini tuh dinamika di mana kadang dia ngasih kamu kasih sayang yang luar biasa intens, tapi tiba-tiba besoknya ditarik gitu aja. Diganti sama pengabaian, kritikan pedas, atau sikap dingin yang bikin kamu ngerasa bersalah padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Tolong sadari ini, itu bukan cinta. Itu adalah manipulasi psikologis tingkat dewa yang emang sengaja dirancang buat ngendalin kamu. Biar lebih gampang, coba deh kamu bayangin mesin slot judi. Secara neurologis, pola tarik ulur yang gak jelas tadi itu bikin otak kamu memproduksi lonjakan dopamin yang jauh lebih kuat daripada kalau kamu dapat kasih sayang yang aman dan konsisten. Aneh kan? Tapi emang gitu cara kerjanya. Otak kita tuh secara alami gampang banget kecanduan sama ketidakpastian. Kita jadi selalu nunggu-nunggu kemenangan berikutnya dari dia. Jadi, rasa kangen gila-gilaan yang kamu rasain sekarang, itu sama sekali bukan bukti kalau dia cinta sejatimu. Enggak. Secara harfiah, otak kamu tuh lagi ngalamin withdrawal atau sakau neurokimia. Badan kamu lagi nagih siklus dopamin itu. Persis banget kayak orang yang lagi masa pemulihan dari kecanduan obat terlarang. Kalau udah tahu gitu, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebenarnya lagi kamu rindukan? Ayo kita bedah ini pelan-pelan. Kenyataannya, kamu itu sama sekali nggak kangen sama aslinya dia. Sosok yang dengan gampangnya nyakitin dan ngebaikin kamu itu. Yang sebenarnya kamu rindukan adalah ilusi awal dari dirinya. Versi dia pas lagi di fase love bombing, waktu semuanya kerasa sempurna banget. Waktu dia bersikap seolah-olah dia adalah jawaban dari semua doamu. Penting banget buat ditanam di kepala kalau itu semua cuma ilusi. Itu cuma topeng yang sengaja dia pakai buat mikat dan ngejebak kamu di awal, bukan karakter aslinya. Nah, pas kamu mulai sadar akan kenyataan ini, dan pelan-pelan mulai melangkah pergi, biasanya bakal muncul satu fase yang super berbahaya. Fase ini disebut hovering. Sesuai namanya, diambil dari merek mesin penyedot debu, hovering ini adalah taktik manipulasi, di mana si pelaku berusaha keras buat nyedot kamu balik ke dalam pusaran siklus toksik mereka. Dan ini peringatan kerasnya ya, hovering ini tuh hampir selalu terjadi tepat di saat kamu ngerasa udah mulai kuat. Tepat di saat kamu udah mulai sembuh dan pelan-pelan nata hidup kamu lagi tanpa dia. Terus gimana cara kita ngenalin hovering ini? Wujudnya tuh bisa macem-macem banget dan seringnya bikin kaget. Bisa aja tiba-tiba ada chat masuk nanya, "Hey, apa kabar?" Setelah berbulan-bulan dia ngilang gitu aja. Atau tiba-tiba ngasih permintaan maaf yang kedengarannya tuh tulus banget sampai bikin kamu ragu. Kadang mereka juga ngaku-ngaku udah ikut terapi dan bilang, "Aku udah berubah jadi orang yang lebih baik sekarang." Atau yang lebih parah, tiba-tiba ada drama krisis hidup yang seolah-olah cuma kamu satu-satunya orang di dunia ini yang bisa nyelamatin dia. Ingat, tujuannya cuma satu. Mereka mau narik balik suplai emosional mereka yang udah mulai lepas.
Please, jangan sampai terkecoh. Yang bikin hoovering ini jadi manipulasi tingkat tinggi adalah soal timingnya. Buat mereka, timing adalah segalanya. Mereka ini kayak punya radar rahasia, mereka bakal nyerang tepat di saat pertahanan kamu lagi bener-bener drop, atau anehnya, justru pas kamu ngerasa udah bener-bener damai dan happy lagi. Kenapa kita perlu bahas pola ini? Bukan buat bikin kamu jadi orang yang sinis atau parnoan sama semua orang, tapi supaya kamu bisa ngelindungin kemajuan dan kesembuhan yang udah susah payah kamu bangun dengan darah dan air mata selama ini. Jadi, poin krusial yang mau aku tekanin di sini adalah tolong sadari dan validasi betapa beratnya beban emosional yang lagi kamu pikul sekarang. Di dunia psikologi, kondisi ini punya nama ambiguous grief atau duka ambigu. Dan ini emang realitas yang nyesek banget. Beda sama duka waktu ada orang yang meninggal, duka ambigu ini adalah jenis kehilangan yang super dalam tapi nggak ada penutupan yang jelas. Nggak ada upacara pemakaman, nggak ada kata putus yang disepakati baik-baik. Dan parahnya lagi, seringkali nggak ada pengakuan dari orang-orang sekitar kalau kamu itu sebenarnya lagi beneran berduka atas kehilangan yang sangat nyata. Nah, gara-gara nggak ada pengakuan sosial tadi, kamu pasti sering banget dapat pertanyaan yang nyebelin dan nyayat hati dari orang sekitar. Kayak, ya elah, kok belum move on juga sih? Kan udah lama putusnya. Pertanyaan kayak gini tuh ngasih tekanan yang berat banget dan bikin kamu makin ngerasa sendirian. Seolah kamu terisolasi di keramaian. Jujur aja, mereka tuh nggak paham. Mereka nggak ngerti kompleks yang lepasin diri dari ikatan neurotimia yang udah ngeracunin otak kamu. Mereka nggak lihat perang batin berdarah-darah yang kamu hadapin setiap malam, yang rapih banget kamu sembunyiin di balik senyum kamu paginya. Ketidakpahaman mereka itu terjadi karena mereka nggak tahu kalau kamu sebenarnya lagi ngabisin energi buat berduka untuk banyak hal gede sekaligus. Kamu tuh nggak cuma nangisin putusnya hubungan itu. Jauh lebih dalam dari itu, kamu lagi berduka buat bertahun-tahun harapan yang udah terlanjur kamu investasikan ke dia. Kamu berduka untuk rencana masa depan yang dulu sering kalian omongin bareng. Dan yang paling bikin hancur, kamu berduka untuk bagian-bagian dari diri kamu sendiri yang perlahan hilang dan terkikis selama kamu sama dia. Jadi dengerin aku, beri dirimu izin penuh buat berduka. Berapa lama pun itu, nggak ada timer atau batas waktu buat sembuh. Di tengah-tengah rasa duka dan capek itu, mari kita renungin apa sih arti sebenarnya dari bertahan? Memilih untuk nggak balik lagi ke dia, walaupun ada malam-malam di mana seluruh badan kamu rasanya teriak kangen pengen ngabarin dia, itu bukanlah tindakan balas dendam, bukan karena kamu benci. Mempertahankan batasan dan tetap no contact adalah wujud cinta pada diri sendiri yang paling matang, paling radikal, dan paling berani yang bisa kamu lakuin saat ini. Ini adalah momen sakral di mana kamu akhirnya ngomong ke dirimu sendiri, aku milih kamu. Setelah sekian lama, kamu selalu ngorbanin diri demi orang lain. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, nahan diri buat tetap no contact, itu adalah proses naikin level kesadaran kamu. Setiap kali tangan kamu gatel banget pengen balas chatnya, tapi kamu berhasil nahan, itu kamu lagi ngelatih mental kamu. Kamu lagi milih pertumbuhan diri kamu di atas kenyamanan masa lalu yang kamu tahu persis, itu bakal ngancurin kamu lagi. Ketahuilah ini, setiap hari kamu berhasil bertahan, kamu lagi nulis ulang identitasmu. Kamu lagi bermetamorfosis dari seseorang yang gampang luluh dan ngalah, jadi seseorang yang punya prinsip dan tahu persis kapan harus bilang cukup. Terus pertanyaannya, gimana kalau besok atau lusa rasa rindu itu mendadak datang lagi dan nabrak kamu kenceng banget? Ingat satu konsep esensial ini. Rindu itu cuma sebuah perasaan. Dia nggak wajib dan nggak harus selalu diikutin dengan tindakan.